Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini kita akan bahas Bitcoin secara technical analysis dan juga untuk on-chain analisisnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan saat ini Bitcoin kemarin kan sempat sentuh ATH 124.000 ya. Tapi ini somehow di Binance nggak sentuh gitu ya. Tapi di beberapa exchange mereka state bahwa sentuh 124.000 nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di sini kita bisa melihat ya bahwa di sini area resisten yang cukup kuat. Karena apa? Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk garisnya sudah terjadi hampir kayak mau 3 kali, kemudian di sini sempat mau coba mau breakout, kemudian gak kuat gitu ya. Di sini kemudian sempat coba lagi nggak kuat dan di sini langsung di reject parah guys. Jadi kita udah tahu ya bahwa memang hard rejectnya parah banget di area ini nih. Mungkin sekitar mulai dari di atas 120.000 sampai dengan 122.000 karena bertahannya tidak lama lah intinya seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau teman-teman gali sedikit ke 4 hours ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan di sini kita bikin diagonal support yang cukup bagus ya karena dia beberapa kali support 1, 2 gitu ya. Kemudian di sini hampir tapi belum sentuh dan di sini keempat gitu ya. Artinya di sini sebenarnya safe spot untuk kalau teman-teman mau coba-coba beli gitu ya untuk trading jangka pendek ataupun jangka panjang sebenarnya masih oke gitu ya. Nah, kemudian potensinya naiknya sebenarnya ya sampai sini aja sih guys karena di sini hard resist gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen nunggu diskon sebenarnya lebih oke juga daripada mencoba untuk beli di harga sekarang lah intinya seperti itu. Di sini kalau kita back to one day lagi gitu ya, kita akan cek secara seperti biasa Fibonacci karena biasa ini yang menarik ya guys ya karena ini dia bisa predik lah untuk golden areanya dan segala macam di mananya gitu ya. Kalau di sini kita kemarin di lowestnya pada saat sekitar mungkin 98.000 kita tarik ke highestnya. Ini kalau teman-teman perhatikan kita itu kemarin sempet ya mungkin bertengger di area 0,5 ya gitu ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman turunin dikit, nah ini mungkin jadi pas nih jadi sekitar area mungkin sekitar 0,38 lah intinya seperti itu karena sebelum ATH ini terjadi. Ya, intinya kemarin ketika dia naik kemudian sampai dengan 0,382 dan naik lagi gitu ya. Kemudian potensi naiknya sampai mana gitu ya. Seperti biasa kita akan ukur lagi tapi kita akan balik gitu ya. Karena dia udah ketemu ATH baru kita akan seperti ini guys gitu ya. Nah, kemungkinan besar Bitcoin nanti bisa sentuh area 1618 alias kita bisa ke 130.000 dulu. Selama dia masih bikin market trendnya yang uptrend gitu ya. So far kan kalau kita melihat dari secara chart daily itu masih uptrend banget ya karena di sini terbentuk yang higher low lagi gitu ya dan saat ini lagi mencoba sepertinya untuk break tapi ya lagi masih galau lah intinya seperti itu ya. Sekarang kita cek lagi dari sisi Bitcoin dominance guys. Ini yang biasanya menarik guys. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita sudah di bawah 60% dan sebenarnya di sini ada support yang lumayan krusial nih di sini ya. Tapi sudah di breakdown dan sudah di retest jadi confirmnya bagus banget. Kemudian dia jebol retest kemudian turun lagi. Nah, kemungkinan besar kalau misalkan kita melihat Bitcoin dominance yang turun terus, kemudian harganya semoga tidak ngedam atau sideways gitu ya. Ini kemungkinan besar untuk altcoin itu bisa rally atau terjadinya alt season biasanya gitu ya. Jadi kita sekarang cek untuk total 3. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan total 3 udah balik lagi uptrend walaupun kemarin downtrend dan kita melihat alt itu udah nggak ada harapan gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa perhatikan altnya udah claim lagi di volume 1 triliun gitu ya dan kemungkinan besar ini mungkin akan break ya selama dia bisa memang untuk break area yang di sini guys. Ini lumayan gede areanya karena biasanya di sini kalau kita lihat secara historical ini area beneran buangan karena 1, 2, 3, 4 gitu ya dan di sini udah jelas terakhir kali dia mencoba sentuh untuk nembus gitu ya ini udah dibuang lagi altnya rata-rata gitu ya. Jadi di sini kita beneran harus perhatikan karena once dia didam gitu ya biasanya alt kita pada berdarah-darah pada parah lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau melakukan take profit sebagian itu sebenarnya oke di sini gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan cek untuk data on-chain-nya Bitcoin. Ini on-chain toolsnya gue pakai Bitbo. Sebenarnya ini masih gratisan guys gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya di sini mereka juga udah memberikan data yang cukup lengkap untuk gue untuk kita tahu ya apakah market ini Bitcoin ini kita saat ini posisinya kemahalan atau enggak sih gitu ya.
Jadi pertama-tama yang gue pengen kasih tahu ke kalian adalah di sini ada yang namanya Pi Cycle Top Indicator gitu ya. Teman-teman bisa cek Bitbo sendiri, kemudian di sini ada banyak penjelasannya, tapi basically di sini gue mencoba untuk mengajarkan teman-teman gimana cara bacanya, mungkin nggak secara gamblang karena teman-teman tetap harus pahamin sendiri gitu ya. But basically gue akan coba membacakan biar teman-teman paham lah, intinya seperti itu. Nah, untuk Pi Cycle Top Indicator ini, biasanya topnya itu diindikasikan kalau misalkan ada si garis ungu ini gitu ya, bertemu dengan garis biru guys. Ya seperti biasalah, golden cross, dead cross segala macam. Tapi ini biasanya yang dicari adalah si dead cross-nya guys, dimana di sini MA yang kecil gitu ya, udah crossing ke MA yang besar gitu ya. Biasanya kalau crossingan ini terjadi, jadi contoh di sini ya, ini kita bisa melihat di sini terjadi crossing gitu ya. Ini kalau terlalu zoom agak susah lihatnya, but basically di sini ada crossing, kemudian di sini ada crossing juga, di sini ada crossing. Nah, itu basically penanda di mana Bitcoin itu sudah top, intinya seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sepertinya sih masih sangat jauh ya untuk kita mau crossing gitu, karena kalau teman-teman lihat harganya bahkan di sini masih stay to aja, karena garisnya kalau teman-teman perhatikan hampir lurus dan bukan naik bukan turun gitu ya. Jadi mungkin secara dilihat dari jauh sih sebenarnya ada lah ya perkembangannya, karena balik lagi ini MA-nya MA yang jangka panjang, makanya kita harus lihat zoom out long term gitu ya. Karena kalau kita zoom secara tak kayak tadi gitu ya, kita melihatnya kecil gitu ya. Ini kita zoom secara mungkin per bulannya pun belum terlihat begitu bagus wave-nya gitu ya. Jadi sebenarnya di Pi Cycle Top Indicator ini kita mencari, kita harus hati-hati ketika si garis biru ini udah mulai nge-cross si garis ungu. Next, kita ke yang namanya Bitcoin Cycle Repeat Chart. Nah, ini sebenarnya yang favorit orang-orang kalau misalkan orang-orang pada tahu. Apa sih ini sebenarnya? Ini tuh simpelnya seperti ini, guys. Jadi Bitcoin selama 1458 hari ke belakang itu chartnya di copy, kemudian dipindahin ke depan, guys. Dan inilah dijadikan sebuah prediksi. Makanya di sini adalah cycle repeat chart gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan penjelasannya di sini ya, memang movement the past 1458 hari kemudian dijadikan prediksi 1458 hari ke depan, intinya seperti itu. Nah, yang menarik adalah teman-teman boleh percaya boleh enggak, tapi gue zoom out di sini ya, dimana di sini kan gue tag video ini masih di tanggal 15 gitu ya. Kemudian kemarin top terjadi sekitar mungkin harga 123.000 itu di tanggal 13. Nah, menurut si chart ini itu akan ada terjadi dump guys. Jadi mungkin Bitcoin nanti akan reclaim mungkin sekitar 120 ribuan lagi, 123 ribu, 124 ribu. Dan sehabis itu kita akan dump yang lumayan kenceng ke 105 ribu gitu ya. Nah, kemudian di situ kita akan sideway lagi dikit-dikit gitu ya. Lalu akan ngepam lagi. Ngepamnya sampai mana guys? Sampai hampir harganya 170 ribu ya. Nah, kalau teman-teman kita zoom out lagi, di sini kalau menurut chartnya sih sepertinya market topnya itu akan ada terjadi di 172 ribuan lah, intinya seperti itu. Kalau kita melihat dari kacamata short term ya. Ini teman-teman harus perhatikan ini short term gitu ya, karena di sini ada 2026, 2027, kemudian 2028. Jadi kalau kita misalkan mengincar harga 300 ribu itu kayak another 1458 hari ke depan gitu ya. Jadi tapi tetap kita pengennya kan untuk lihat secara short term lah, intinya gitu. Jadi kita pengen tahu apakah harga Bitcoin saat ini layak dibeli atau enggak, atau layak dijual atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau menurut chart ini sih sepertinya akan ada incoming dump untuk pump yang lebih tinggi guys. Kalau menurut si chart ini ya, cuma balik lagi ini itu sifatnya cocok logi banget. Jadi dibandingkan dengan teman-teman cari cocok logi di trading view, teman-teman prediksi segala macam susah-susah, sebenarnya teman-teman lihat ini aja kalau teman-teman lagi pengen ngecek untuk cocok loginya lah, intinya seperti itu. Nah, setelah top 170 ribu inilah yang dinamakan bear market, di mana menurut chart ini dia akan ngedam harganya sampai dengan 43 ribu guys, dan itu area yang sangat bagus untuk dibeli. Intinya kalau Bitcoin di bawah 50 ribu lu lihat lu beli sih, gitulah intinya ya. Nah, next, ini sebenarnya sama. Ini adalah simple moving average 1458 hari. Nah, kalau teman-teman penasaran kenapa dari tadi disebutnya 1458 hari, karena itu adalah 4 tahun. Jadi biasanya Bitcoin bergerak bull market sampai dengan dia bear market segala macam, itu kan biasanya dalam cycle 4 tahun gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, biasanya
Waktu yang paling tepat untuk beli adalah ketika dia sentuh si garis kuning atau dia udah jadi biru guys gitu ya. Nah, biasanya ini adalah waktu yang paling tepat untuk beli guys. Kalau misalkan dia sentuh di biru atau di bawah garis ungu ini. Nah, cuma kalau teman-teman perhatikan di sini sih sepertinya harganya dan juga untuk SMA-nya gitu ya. Ini masih terlampaui jauh guys. Jadi memang Bitcoin kan secara kemarin ngedam di sini pun dia belum ngedeket ya gitu ya. Dan secara simple moving average masih jauh gitu ya. Jadi sepertinya sih masih oke untuk melakukan pembelian karena balik lagi masih jauh banget dengan si moving average-nya. Cuma balik lagi seperti biasa ya, kalau moving average itu rulesnya seperti apa? Yes, dia itu salah satu indikator yang delay guys gitu ya. Jadi memang gak bisa ketika indikatornya udah nunjukin, biasanya teman-teman sudah rada telat lah, intinya seperti itu ya. Tapi kalau menurut si simple moving average saat ini Bitcoin ya belum terlalu panas lah ya, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke MVRV Z-score. Sebenarnya MVRV ini ada dua, kepanjangannya apa sih? Itu adalah market value dan real value. Nah, kita ke yang market value, real value dulu untuk teman-teman lebih dapat penjelasannya kurang lebih itu apa sih gitu ya. Sebenarnya market value dan real value ini itu menunjukkan bahwa harga Bitcoin itu realized value-nya berapa. Kalau market value kan tergantung demand dan supply. Tapi kalau realized value itu tergantung on-chain activity-nya gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi secara simple dijelaskan adalah kalau misalkan ada Bitcoin yang bergerak itu akan masuk ke perhitungan realized price gitu ya. Jadi contoh total circulating Bitcoin sekarang itu yang bergerak setengahnya lah. Jadi setengahnya dibagi dengan seluruh total supply-nya, kemudian dikali harga Bitcoin sekarang dan ketemulah si MVRV ini kurang lebih 2,32 gitu. Artinya kalau teman-teman beli harga Bitcoin sekarang itu kalian beli 2,32 kali lipat lebih mahal lah, intinya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat chart berdasarkan sini gitu ya, kalau dia nunjukin merah, ya intinya itu sih harga best buy banget untuk beli gitu ya. Karena market value-nya itu udah di bawah realized value gitu. Tapi so far kalau di sini teman-teman melihat sih so far memang belum ada pertanda memang MVRV ini menunjukkan top gitu ya. Karena kalau kita cek di ini ya, kemarin Bitcoin sekitar 60.000, di sini MVRV-nya mungkin sekitar 3. Kemudian sekitar di tahun 2017 dia di sini sekitar 17.000 dan MVRV-nya menunjukkan angka yang masih masuk akal lah, 3 gitu ya. Nah, rata-rata sih mungkin kalau kita melihat di sini itu 3 gitu ya. Kalau teman-teman pengen lebih untuk detail lihat NVRV score-nya gitu. Yang Z ini istilahnya apa? Ini istilahnya dikasih kayak semacam termometer, guys. Kalau di sini kan kita tahu ya, kita beli Bitcoin itu berapa kali mahalnya gitu ya. Tapi kalau Z-score ini kita dikasih tahu untuk Bitcoin ini kita beli itu sangat mahal atau sangat murah. Ditunjukinnya dari mana? Ini yang merah itu menandakan bahwa sangat mahal dan yang hijau ini sangat murah. Dan yang kuning ini yang kita lihat guys, yang Z-score-nya gitu ya. Jadi kalau Z-score nih, kalau teman-teman kemarin cek di sekitar 2017 Bitcoin-nya sekitar harga 16.000 gitu ya. Ini teman-teman bisa cek Z-score-nya itu sampai dengan 7. Artinya ketika teman-teman beli itu mahal banget guys, karena Z-score-nya 7 gitu ya. Tapi ketika dia turun nih ya, Z-score-nya sampai minus, itu artinya teman-teman beli Bitcoin itu udah sangat-sangat murah lah menurut harganya, karena di bawah realized value-nya jauh banget lah menurut termostat ini gitu ya. Jadi untuk ini tapi lebih bagus untuk ketika teman-teman mau melakukan pembelian. Artinya apa gitu ya? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini dia kurang bagus lah untuk predict market top. Apa gitu ya? Ini gue tunjukin. Jadi teman-teman di sini perhatikan ya. Di sini pada saat Bitcoin mungkin sekitar harga 60 ribuan gitu ya. Itu kan top yang tahun lalu lah, beberapa tahun lalu gitu kan. Nah, di sini Z-score-nya itu 3 guys gitu ya. Nah, biasanya kan Z-score itu sebutannya kalau dia sampai 7 baru menyebutkan Bitcoin itu udah sangat mahal gitu ya. Tapi di sini dia cuma sampai 3 lalu tiba-tiba langsung ngedam lah, intinya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman ngecek untuk Z-score ini untuk menentukan bahwa memang kira-kira Bitcoin yang teman-teman beli itu kayak mahal banget apa murah banget lah, intinya seperti itu ya, terhadap si realized value-nya gitu ya. Karena di Bitcoin secara on-chain itu ada penyebutan realized value. Jadi kita menilainya itu berdasarkan
on-chain activity lah, intinya seperti itu. Jadi kalau berdasarkan chart ini sih sebenarnya masih oke, karena masih jauh di atas 7 gitu ya. Patokannya kalau udah 7 itu udah sangat mahal gitu ya. Kalau di bawah 1 itu udah sangat murah. So far sih ini chartnya belum menunjukkan bahwa ini sangat-sangat mahal. Cuma balik lagi, gua belum terlalu mau pakai MVRV Z-score karena balik lagi di sini dia suka beberapa kali gitu ya, belum sampai 7 udah menunjukkan bahwa itu entah kenapa top tiba-tiba ngedam gitu ya. Jadi MVRV score ini dipakai kalau misalkan kalau kalian mau serok aja. Tapi kalau menentukan market top lebih baik kalian bisa pakai si moving average 1458 days atau si pi cycle top lah. Sepertinya itu lebih akurat, intinya seperti itu. Kemudian next, ini ada yang namanya net unrealized profit atau loss. Tujuannya apa? Ini untuk kalian tahu Bitcoin di market itu rata-rata pada rugi apa untung, intinya seperti itu ya. Penjelasannya teman-teman bisa cek di sini. Intinya adalah kalau misalkan value-nya positif itu market semua cuan, kalau negatif ya otomatis loss gitu ya. Ini rumusnya teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, untuk lihat gitu ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada angka si nolnya guys gitu ya. Nah, ini NUPL ini bisa sesuatu yang bisa minus guys gitu ya. Jadi kalau misalkan minus gitu ya, kemudian teman-teman perhatikan di sini ada 0% ya gitu ya. Jadi start nolnya di sini gitu ya. Kita pengen beli kalau misalkan Bitcoin itu ya otomatis NUPL-nya lagi minus atau mendekati 0%. Itu biasanya udah paling murah dan paling oke gitu ya. Nah, untuk saat ini gitu ya, NUPL kita itu di 57%. Artinya mungkin 57% orang yang punya Bitcoin itu dalam posisi cuan lah, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di sini juga masih belum panas-panas banget, baru masih belief atau denial ya, antara dia akan naik lebih banyak atau bahkan dia reject gitu ya. Tapi memang secara NUPL-nya secara historical biasanya nyentuh merah gitu ya. Nyentuh merah langsung dump gitu ya, nyentuh merah langsung dump. Ya, di sini dia sentuh merah langsung dump. Kemudian di sini ada juga beberapa kali belum sentuh merah, bahkan baru sentuh kuning langsung dump gitu ya. Ini adalah salah satu chart yang memang menunjukkan bahwa Bitcoin itu sudah rada mahal. Dari sebagian banyak on-chain analisis yang ada di Bitbo ini yang masih gratis ya. Ini yang menunjukkan bahwa Bitcoin itu tanda kutip kalau teman-teman beli sekarang itu sudah rada mahal. Balik lagi, on-chain-nya cuma satu indikator, jadi menurut gua masih bisa kita adjust dengan cek untuk on-chain kondisi yang lain bahwa untuk menunjukkan bahwa Bitcoin itu mahal atau enggak sekarang kita beli gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah SOPR guys. SOPR ini apa? Kita cek di ini ya. Intinya adalah ini spend output profit ratio gitu ya. Secara simple ini ada rumusnya lah. Kalau di atas 1 itu udah koin dijual secara profit, ini hijau. Kalau misalkan dia abu gini break even, kalau misalkan dia merah adalah rugi gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan rata-rata nilai SOPR-nya itu dari kemarin di atas 1, guys. Ini kalau kita bisa zoom gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan nih. Di sini ada SOPR yang tiba-tiba ngepam banget 1.17 gitu ya. Ini setelah gua cek sih kemungkinan besar ada hubungannya dengan si ketika Bitcoin whales itu yang 80.000 BTC jualan gitu ya. Makanya langsung terreflect di sini bahwa memang si SOPR-nya langsung ngepam tinggi dan langsung merah guys. Artinya itu dijual secara profit gitu ya. Nah, merah yang di chart ini kalau teman-teman baca lagi gitu ya. Di sini ya red itu adalah top 15%, artinya extreme profit taking gitu ya. Jadi selama SOPR-nya masih hijau tapi di sini harganya merah, itu artinya adalah memang Bitcoin-nya lagi dijual banget gitu ya dan orang-orang pada cuan. Nah, untuk saat ini terakhir kali SOPR-nya itu 1.02 dan di sini dia nunjukin bahwa lagi ada di orange guys. Artinya di orange itu kalau teman-teman cek di sini adalah moderate profit, artinya mungkin cuannya tipis-tipis gitu kan ya. Nah, di sini orang-orang lagi kondisinya kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen cek, kalian bisa cek aja website Bitbo. Di sini udah ada, udah jelas gitu ya. Kalian bisa cek, kalian bisa bermain dengan banyak hal di sini lah. Tapi memang kalau kita rangkum gitu ya dari on-chain indikator yang gua tunjukin, memang Bitcoin itu belum market top, guys. Jadi sebenarnya ketika nanti koreksi itu masih ada kalian kesempatan untuk masuk sekali.
Kemungkinan besar di mana? Kemungkinan besar emang kalau divisualisasikan yang paling jelas adalah ya di sini guys, gitu ya. Dimana di sini kemungkinan besar dalam next mungkin ya kayak akhir Agustus gitu ya, 24, 25 itu market bisa mengalami crash gitu ya. Cuma balik lagi ini bukan gue yang bilang, tapi memang secara historicalnya chart yang lalu kemudian di copy ke depan kurang lebih dia bilangnya seperti itu. Jadi ada potensi seperti itu, tapi bisa jadi potensi tersebut juga tidak terjadi. Intinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen ada expect sesuatu, ya ini bisa dijadikan salah satu pegangan informasi lah, intinya seperti itu. Tapi so far, kalau mau disimpulkan satu kata, Bitcoin itu belum market top. Intinya seperti itu kalau berdasarkan data on-chain ya. Kurang lebih intinya seperti itu guys. Memang kalau kita lihat Bitcoin secara technical analysis yang ngeri banget lah, karena ini kita beli deket ATH ya. Tapi kalau kita cek lagi tadi data-data secara on-chain, itu sepertinya sih masih punya potensi up yang lumayan sangat menguntungkan gitu ya. Gue jujur memang gue udah jual Bitcoin gue lebih dari 60-70%. Tapi nanti nextnya ketika market koreksi let's say sampai dengan 105, 106, gue berencana untuk masuk lagi untuk one last time, one last ride gitu ya. Jadi gue usahakan memang sebelum 2026 mulai itu gue udah exit market fully lah, terutama di altcoin. Tapi kalau masih hold Bitcoin tipis-tipis nggak masalah lah gitu ya. Karena balik lagi kalian harus punya tujuan untuk investasi. Jangan kalian investasi tidak punya tujuan guys. Itu yang paling berbahaya. Oke? Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video-video seperti ini. Kita bisa lakuin ini kayak seminggu sekali lah kalau kalian tertarik dengan video kayak gini. So, thank you for watching and see you kalian di video-video lainnya.